Halo, Pak Kumala menyapa. Yuk kita berbagi ilmu bersama Pak Kumala. Di video kali ini kita akan bahas soal AKM ANBK bagian 2 bersama Pak Kumala. Silakan like, share, dan subscribe agar bermanfaat juga bagi orang lain. Yuk langsung kita mulai. Yuk nomor 9 ya, kita lanjutkan. Mengukur tinggi sebuah gedung dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan jarak gedung ke tempat pemantauan adalah dengan menggunakan dua tempat pemantauan. Amir melakukan dengan cara memantau ini dengan sudut pantau atau elevasi 45 derajat. Kemudian berjalan mendekati gedung sejauh 80 meter dan mengukur kembali dengan sudut pantau 60 derajat. Jika tinggi Amir 160 cm, maka tinggi gedung tersebut adalah berapa katanya. Oke, jadi di sini Amir itu kan berjalan ya. Jadi dari mulai sini nih ya. Nah, berjalan mendekati gedung. Nah, ini gedungnya ya. Ini gedung nih ya. Ini gedung. Oke, mendekati sampai berapa? 80 meter katanya. Oke, setelah 80 meter, Amir berhenti gitu kan. Nah, lalu melihat lagi ke puncak gedung, ternyata sudut elevasinya sekarang 60 derajat. Berapakah tinggi gedungnya? Nah, diketahuinya tinggi Amirnya berapa? 160 cm, berarti 1,6 meter ya. Oke, sip. Yuk, kita bahas ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tangan ya. Oke ya. Jadi ini kan kita belum tahu ya, dari sudut 60 derajat ini dari sini ke sini belum tahu nih ya. Misalkan ya dari sini ke sini adalah X ya, X meter misalkan gitu ya, X meter. Nah, berarti kalau misalkan kita mau tahu tangan 45 ya, berapa sih tangan 45 tuh? Oke, tangan 45 berarti depan per samping. Ingat, depannya kan T ya. Sip, depannya T per. Nah, terus sampingnya berapa? 80 tambah X, ingat ya. 80 tambah X gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Berarti apa yang kita dapat dari sini? Sip. Berarti T sama dengan tangan 45 gitu ya. Dikalikan 80 plus X. Nah, tangan 45 berapa? 1 ya. Oke, 1 dikalikan 80 plus X sehingga T-nya berarti 80 plus X. Oke, sip ya. Nah, simpan dulu, simpan ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pakai sudut yang 60 derajatnya. Oke, berarti depannya ini adalah ini ya, T. Lalu sampingnya mana? Sampingnya berarti yang ini nih, ya, sampingnya kan. Oke, sip. Berarti kalau tangan 60 berarti berapa? Sip. T ya, T per sampingnya X ya. Oke, sip. Tangan 60 berapa? Iya, betul. Akar 3 ya. Langsung sama dengan T per X. Sehingga apa yang kita dapat? X sama dengan atau T sama dengan sip. T-nya berarti akar 3X ya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan ya. Perhatikan di sini ada T sama dengan 80 plus X ya. Di sini ada T sama dengan akar 3 per X ya. Nah, ini kan T sama dengan T ya. Oke, yuk disamain aja berarti kalau gitu ya. Berarti akar 3X itu kan sama dengan 80 ditambah X, sip ya, gitu ya. Nah, akar 3 di soal berapa? 1,73 kan? Berarti 1,73 X sama dengan 80 plus X. Oke, X-nya pindah ke kiri. Berarti apa jadinya? 1,73 dikurangi 1 X. Berarti 0,73 X. Sip, mantap ya. 0,7 X sama dengan 80. 80. Berarti X-nya sip 80 dibagi 0,73. Yuk, sekitar berapa? Sip ya, 109,58 meter. Nah, ini adalah nilai X-nya nih. Berarti dari sini ke sini nih ya. Ini di sini itu 109,58 meter ya. Jadi bukan tinggi gedung. Berarti T ya, T sama dengan 109,58 ditambah 80 gitu kan? Ya, betul ya. Oke, sip. Sama dengan berapa? 189,58 meter. Ini baru T. Nah, kalau tinggi gedung yang mana sih? Tinggi gedung kan dari ujung sini ya sampai ini kan. Nih ya, ini ya sampai kakinya Amir gitu. Ini kan kaki Amir ya. Nah, ini Amir kan segini nih, 1,6 kan? Nah, berarti kalau gitu tinggi gedung totalnya berarti ya. Jadi tinggi gedung ya berapa? Tinggal dijumlahkan dengan tinggi Amir ya. Sama dengan 189,58 plus 1,6 meter ya. Oke, sip. Yuk, berapa dong jadinya kalau gitu totalnya? Oke, sip ya, sekitar 191,2 meter ya. Nah, ini ya jawabannya. Sip, berarti yang E. Oke, sip.
Yuk lanjut nomor 10 ya. Karina dan Hardianto ingin mengukur tinggi sebuah gedung dengan cara mereka berdua berdiri di lain tempat. Hardianto di sebelah barat dan Karina di sebelah selatan. Hardianto melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat dan Karina dengan sudut 30 derajat. Jika jarak antar keduanya 200 meter dan tinggi keduanya itu 160 cm, maka tinggi gedungnya berapa katanya? Oke, sip. Nah, yuk, ini sudah saya gambarkan ya bentuknya ya, segitiganya warna biru nih ya. Oke, nah sekarang kita tentukan ya. Di sini sudah tentukan titik-titiknya ya, A, B, C, D, E, F, G ya. Oke, yuk tinggi keduanya kan 160 ya. Kemudian jarak keduanya 200. Oke, jarak keduanya berarti yang ini ya. Yang ini kan ya. Ini kan berarti yang ini 200 ya. Oke, sip, 200 meter nih jaraknya. Nah, misalkan AB-nya saya misalkan ya. Misalkan ini taruhlah P ya. Ini taruhlah P. Misalkan ini taruhlah Q ya. Oke, ini berarti misalkan tingginya ya. Oke, nah misalkan T ya. Nah, oke, yuk. Berarti kalau gitu kita bisa menggunakan tangan 45 sama tangan 30 nanti ya. Oke, yuk. Berarti yang pertama ya, yang pertama kita pakai tangan 45 dulu nih. Yuk, tangan 45 ya kan? Sama dengan berapa? Depan per samping. Ingat ya, depan per samping. Berarti CB per BA atau T per P ya gitu ya. T per P. Sip. Tangan per berapa? Tangan 45 satu ya. Sip. Berarti T per P sehingga apa? P kali 1 kan P ya, sama dengan T. Nah, simpan dulu ya, simpan ya. Oke, lanjut. Untuk yang segitiga yang kanan nih, ya, untuk Q ini, ya, segitiga CBD ya, siku-siku ya. Oke, berarti apa nih? Tangan juga sama ya, kita gunakan tangan. Tangan 30 ya, sama dengan berapa? Sip ya. Depannya berarti kan T ya. T per berapa? Iya, Ki gitu kan. Oke, sip. Yuk. Tangan 30 berapa? Oke, tangan 30 itu adalah sepertiga akar 3 ya. Jadi sepertiga akar 3 Ki gitu ya. Sama dengan T kan itu ya. Oke, sip. Nah, terus ini kan sepertiga akar 3 Ki nih ya, sama dengan T. Nah, kalau misalkan Ki saja gimana? Ki sama dengan apa? Oke, sip, tinggal dibalik ya. Yang tadinya itu akar 3 per 3, maka jadinya sip ya, 3 per akar 3T. Nah, ya, oke, sip. Nah, lalu berikutnya ya. Di sini ada segitiga siku-siku ya, untuk yang segitiga EFG nih ya. Ya, ini ya, yang ada 200 meter nih. Ini sisi miringnya 200 meter berarti ya. Oke, sip. Dari segitiga yang bawah nih, segitiga yang bawah berarti apa? P kuadrat plus ya Q kuadrat sama dengan 200 kuadrat. Sip. Nah, P-nya kita ganti dengan T. Berarti T kuadrat ditambah Q-nya diganti dengan 3 per akar 3 kan gitu ya. T dikuadratin, jangan lupa ya. Tuh, sama dengan berapa nih? 4, 0 ya 4 ya, berarti 40.000 ya. Oke, sip. Nah, yuk. Berarti T kuadrat ditambah berapa nih? 3 kuadrat, 9 ya kan? 9 per akar 3 kuadratin 3 ya. Oke, T kuadrat sama dengan 40.000. Oke, sip. Yuk, jadi berapa dong kalau gitu di sini? Oke, berarti T kuadrat tambah 3T ini. Oh, 4T kuadrat kan? Oke, sip. 4T kuadrat sama dengan 40.000 ya. Oke, mantap. Berarti T kuadrat sama dengan 10.000. Berarti T-nya akar dong. Langsung ya. Akar 10.000 berapa? 100 meter. Ya, nah ini ya. Berarti tinggi gedungnya adalah 100 meter. Oke, so jawabannya apa? Iya, yang E ya. Oke, sip. Yuk lanjut ya, nomor 11 ya. Oke, nah katanya nomor 11 gini, Beni ingin mengukur lebar danau yang baru saja dikeruk karena terjadi pendangkalan dan banyak ditumbuhi eceng gondok. Sketsa yang dibuat Beni seperti pada gambar berikut. Saat dilakukan perhitungan, Beni ragu ya atas hasil yang diperoleh karena ukuran lebar danau tidak masuk akal logikanya. Ternyata setelah diukur ulang bersama temannya, sudut yang tadinya 45 derajat seharusnya adalah 40 derajat. Perbandingan lebar danau yang seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh pada saat pengukuran awal itu berapa gitu ya. Jadi di sini ceritanya si Beni ini ngukur ya. Awalnya tuh pakai sudutnya tuh 45 derajat nih ya. Ini ya, sudutnya 45 derajat ya. Nah, ternyata katanya nggak masuk akal nih lebar awal ya. Oke, saya katakan ini lebar 1 ya, L1 ya. Nah, lalu diukur lagi nih ya. Kita ukur lagi, harusnya 40 derajat ternyata gitu kan. Ternyata harusnya 40 derajat yang di sini nih. Nah, di sini lebar yang baru nih ya, lebar 2 ya. Nah, seharusnya ini lebar seharusnya nih. Nah, berarti yang diminta adalah L2, lebar yang seharusnya ya. Berarti L2 berbanding dengan L1 yang sebelumnya katanya. Yuk. Berarti kalau ada soal kayak gini ya, cukup kalian pakai menggunakan tangan aja, perbandingan tangan ya. Perbandingan tangannya, oke? Jadi nanti gini, L2 ya, L2 berbanding dengan tangan 40 ya gitu ya.
Nah, gitu kan? Sama dengan yang L1 nih, ya, L1. L1 berbanding dengan tangan 4, 5. Nah, gitu. Nah, berarti kalau misalkan mintanya yang ini L2 per L1, berarti L2. Tukar aja nih. Ini pindah ke sini nih, ya. Pindahin ya. Berarti kalau gitu L2 per L1 sama dengan apa nih? Sama dengan, ya, tangan 40 pindah ke sana gitu. Jadi berapa? Tangan 40 per tangan 45. Nah, ini yang seharusnya yang dipakai. Nah, kalau pakai perbandingan ya. Nah, itu berarti jawabannya apa? Iya, nih, yang A berarti ya. Nah, gitu ya. Yuk ya, kita lanjutin ke nomor terakhir ya, nomor 12 nih. Para siswa pramuka diminta membuat jembatan untuk menyeberangi sungai. Saat akan mengukur lebar sungai, posisi siswa pramuka pertama berdiri persis di depan sebuah pohon katanya ya. Dan siswa pramuka kedua berada di titik C, serta posisi jarak pramuka pertama dan pramuka 2 20 meter. Oke ya, berarti pramuka pertama, pramuka kedua nih ya 20 meter ya. Oke, sip. Para siswa pramuka tersebut membuat sketsa. Jadi di sketsanya seperti gambar katanya. Apakah dengan menggunakan sketsa di bawah ini, jadi gini ya, apakah katanya dengan menggunakan sketsa di bawah ini siswa pramuka dapat mengukur lebar sungai katanya. Oke, di sini ada 20 meter ya. Oke, BE-nya berapa? BE-nya ada 8 meter. Kemudian DE-nya berapa? 4 meter ya. Sip. Nah, bisa nggak nyari lebarnya atau AC-nya? Ya, berarti kita coba ya, kita coba pakai perbandingan ya. Yuk, dengan menggunakan perbandingan ya, menggunakan perbandingan. Oke, kita cek ya, perbandingan ya. Nah, yuk, berarti kalau misalkan kita mau cari AC, berarti AC kita bandingkan dengan misalkan BC ya, itu misalkan berbanding BC sama dengan, nah berarti kalau AC berarti kita ambil DE sekarang ya, berarti DE ya, kita bandingkan dengan, iya, yang DB berarti kan, bener, sip ya, yang DB, ingat ya gitu ya. Sekarang masalahnya DB kan belum ada, bisa nggak dicari DB-nya? Bisa, ternyata kan kita kasih keterangan DB bisa dicari ya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Pitagoras kan itu ya, dengan Pitagoras ya. Pitagoras. Oke, sip ya. Nah, itu pakai yang ini kan, ini kan siku-siku ya. Artinya kita bisa dong ya mencari L-nya kan, atau lebarnya atau AC-nya kan. Nah, ini yang pertama ya. Lalu, alasan kedua kenapa? Alasan kedua, kita boleh membandingkan dengan trigonometrinya ya. Oke, misalkan gini, misalkan ini adalah sudutnya misalkan ya. Misalkan sudut B nih ya, sudut B nih misalkan. Ini sama sudutnya ya. Sudut B juga kan. Ini sudut B, ini sudut B ya. Nah, kita bisa gunain apa? Bisa gunain tangan gitu ya. Nah, artinya tangan B ya sama dengan tangan B gitu ya. Jadi tangan B yang kanan sama dengan tangan B yang kiri kan gitu ya. Karena sama-sama sudutnya nih ya. Sudut B sama. Kenapa? Saling bersilangan ya. Oke, sip. Yuk, tangan B yang kanan apa? Ingat, depan per samping. Apa itu? AC sampingnya BC ya kan? Gitu berarti AC per BC gitu ya. Sama dengan tangan yang B yang kiri iya, depannya apa? Depannya DE kan itu ya. DE per sampingnya ini DB ya kan. Oke, sip. Nah kan ya, ternyata sama kan dengan yang tadi ya. Nah ini ya, jadi bisa digunakan perbandingan atau bisa menggunakan perbandingan trigonometri ya. Oke, sip. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Sampai jumpa.